Shalom, selamat pagi. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat GKI Paulus sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat silakan untuk bangkit berdiri dan melakukan saat keliling. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Membuka ibadah kita pada pagi hari ini lewat pujian dari KPK nomor 28, Mulia. Kita memuji Dia, Raja yang mulia. Kita menyembah Dia, Yesus Kristus, yang adalah Raja di atas segala raja. KPK nomor 28, Majesty.
Yesus sebagai yang memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jangan saya berkata. Kita dituntut untuk hidup kudus dan suci agar layak datang kepada Allah. Dan hanya oleh darah Yesus saja yang dapat membersihkan kita dari segala dosa. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan KPPK nomor 165. Sudahkah kau disucikan darahnya? KPPK nomor 165. Di hadapan Allah kita mengakui akan segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Saya mempersilahkan jemaat untuk mengambil waktu secara pribadi untuk mengaku segala dosa, dan kemudian saya akan memimpin dalam doa pengakuan dosa. Allah Bapa yang kudus dan mulia, Engkau yang hadir di tempat ini, menyaksikan kami anak-anak-Mu yang datang untuk memuji dan memuliakan Engkau. Namun kami menyadari sesungguhnya kami tidak layak, dan hanya kepada-Mu kami memohon pengampunan atas segala perbuatan kami yang sia-sia. Seringkali kami jatuh dan melukakan hati-Mu. Ada kekuatan dari kami yang mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Saat ini kami memohon, sucikan dan kuduskanlah kami ya Allah, untuk kami dapat melanjutkan ibadah kami di tempat ini. Hanya melalui perantara Anak yang kudus, kami memohon pengampunan dosa ini. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah perintah gerak bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dengarkan pula petunjuk hidup baru bagi kita
yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Mari silakan untuk duduk. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli dan doa syafaat. Dia adalah Allah yang berkasih, yang mengambil hidup kita, yang menopang dan menguatkan saat kita lemah. Kita semua percaya anugerahnya diberikan sepanjang hidup kita untuk selama-lamanya. Mari kita memuji Allah dengan menaikkan pujian dari kebenaran 151. Pastilah anugerahnya. Mari kita nomor 151. Seorang penerbangan
Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk bersama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kau sempat nanti di nama hambanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di hadapan saat ini kami berterima kasih oleh karena rahmat-Mu yang Kau tunjukkan dalam kehidupan kami anak-anak. Bahkan di minggu ini kami juga bersyukur baik untuk anak Richard, saya Sayuran Wangi, maupun juga untuk saudara Gilbert Wong yang boleh berulang tahun. Kami berterima kasih untuk tuntunan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kiranya Kau boleh menolong baik anak Richard dalam masa tumbuh-kembangnya, sehingga dia dapat bertumbuh dengan baik dan bertumbuh menjadi anak yang berkutakan Engkau ya Allah. Kami juga berdoa untuk saudara Gilbert dalam masa perkuliahan dia tumbuh, agar dia dapat menjalani kehidupan penuh ketekunan untuk dapat membekali dirinya dengan ilmu yang ada sebagai bekal bagi masa depannya dan juga boleh giat untuk hidup dunia. Kami juga mengingat ya Allah untuk keluarga dari Bapak Ernest serta Bu Vina yang di dalam keadaan duka. Ada ya Allah, kami juga mohon kiranya Kau boleh melawat menyatakan kasih, menguatkan mereka di dalam menjalani masa-masa duka ini dengan baik, untuk dapat tetap melihat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dan selalu bersandar pada Engkau. Kami juga berdoa untuk berbagai rencana, baik untuk ibadah penghiburan maupun juga untuk pemakaman yang dilakukan di Morowali, agar kiranya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan kami juga berdoa ya Allah, kami boleh menyatakan dan menuntut keluarga kepada mereka untuk dapat selalu nanti akan menjadi anak-Mu dalam hidup mereka. Ya Allah, kami juga berdoa mengingat untuk gereja ini di dalam persiapan untuk perayaan ulang tahun gereja pada minggu depan. Kiranya Kau boleh menolong memimpin sehingga kegiatan semuanya dapat berjalan dengan baik, baik untuk kedatangan pendeta Amos maupun juga untuk rencana seminar di hari Sabtu dan juga ibadah syukur di hari Minggu. Kami berdoa ya Allah, Kau boleh menolong sehingga kami dapat mempersiapkan diri dengan baik, boleh merayakan dan mensyukuri akan kemurahan. Dan Kau boleh menolong menuntun sehingga kami dapat bertumbuh bersama sebagai satu komunitas yang mau hidup mengikut Engkau. Ya Allah, kami juga mengingat untuk saudara-saudari kami seiman yang ada di GKT Denpasar. Kami berdoa Engkau yang boleh menolong di dalam rencana mereka untuk melanjutkan renovasi hidup mereka, untuk pembangunan berbagai ruangan yang diperlukan. Juga untuk rencana mereka di dalam persiapan pergantian majelis dan pengurus komisi-komisi, maupun juga di dalam rapat kerja yang akan diadakan untuk penyusunan program pada tahun depan. Kiranya Kau boleh menolong memimpin baik hamba Tuhan serta para penentu untuk dapat bekerja sama dengan baik, sehingga setiap program pelayanan itu dapat disusun dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kami juga mengingat ya Allah untuk Ibu Pendeta Mariani yang saat ini masih dalam kondisi sakit, yang kiranya Kau boleh berkenan menolong memulihkan kesehatannya, memberikan kekuatan kepada keluarga di dalam ini selama proses perawatan yang dilakukan di rumah sakit. Ya Allah, adalah doa-doa kami, dan kami memohon Kau boleh menjawab setelah dengan keadaan bagi kemuliaan. Mari Bapak kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni segala kesalahan kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Dan pada Tuhan kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu. Saat ini kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan bersama
Oleh karena itu, mari mempersiapkan diri kita dalam pujian dari KPPK nomor 386. Dasar Gereja yang Sah, KPPK nomor 386. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah semesta alam, di hadapan saat ini kami kembali lagi datang ingin memohon tuntunan-Mu di dalam pembacaan dan perenungan kami, agar kami dapat semakin mengerti apa yang jadi kehendak-Mu bagi hidup kami, bagaimana kami boleh menjalani hidup sesuai dengan panggilan-Mu ya Allah, agar bagi kami dapat sungguh-sungguh hidup dipermuliakan nama. Tuntunlah kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi Ibu Bapak. Pagi. Pagi hari ini kita kembali lagi melanjutkan perenungan kita mengenai seri khotbah pelayanan. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab dari Injil menurut Markus. Kita akan membaca ayat 14 hingga ayat yang 39 secara bergantian. Injil menurut Markus pasal 1 ayat 14 hingga ayat yang ke-39. Saya ayat 14, Bapak ayat 15, demikian seterusnya ayat yang ke-39. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita menangkap Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Yesus segera mengambil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang umpahannya lalu mengikuti dia. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar dari badannya. Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, bahwa roh jahat pun diperintahkannya dan berkata kepada. Lalu tersebarlah dengan cepat berita dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Bapak Ibu, sebagaimana tema di waktu kita hari ini adalah panggilan pelayan Kristus. Kalau yang lalu memang sempat dikhotbahkan tentang panggilan untuk melayani, ajakan atau undangan untuk melayani. Tapi hari ini kita akan melihat apa sih itu panggilan menjadi pengikut Kristus. Apa yang dilakukan oleh seorang pengikut Kristus. Nah, istilah ini memang kadang bagi saya sedikit membingungkan untuk beberapa hal. Dulu itu saya suka berkesimpulan seperti itu. Apa sih bedanya panggilan sama keharusan? Karena seringkali kalau sudah ngomong panggilan, kalau sudah mendengarkan khotbah tentang panggilan, muncul penegasan yang akhirnya memberikan kesan
yang gak ada bedanya dengan keharusan. Sehingga dulu saya pernah ditanya, apa sih bedanya Kak panggilan sama keharusan? Ya saya jawab secara sederhana, sebenarnya sama, tapi hanya untuk memperhalus saja. Karena kalau dibilang keharusan nanti takutnya jadi beban, jadi paksaan. Jadi orang terpaksa ditekan gitu ya, sehingga akhirnya melakukan apa yang harus. Jadi diperhaluslah dengan bahasa panggilan. Tapi ternyata konsep panggilan jauh lebih daripada itu sebenarnya. Apalagi kalau juga dikaitkan dengan aktivitas kita sehari-hari, termasuk orang yang bekerja. Dalam dunia pekerjaan kan juga ada yang namanya karir atau jenjang satu tingkat atau jabatan. Lalu apa bedanya panggilan dengan karir bagi seorang Kristen? Apa yang membedakan antara panggilan dan karir ketika seorang Kristen bekerja? Mungkin kita akan pernah dengar kata panggilan saya adalah mengajar, panggilan saya adalah bekerja di tempat ini, atau panggilan saya adalah untuk pergi ke sana dan melakukan ini. Nah ini menarik sebenarnya Bapak, karena nanti itu masuk di dalam pembahasan di seminar gereja kita hari Sabtu nanti. Itu nanti pendeta Amos akan banyak membahas tentang hal itu dengan tema The Freed Man and the Freed Woman of the Christ. Jadi bagaimana mereka menempatkan panggilan dan karir. Jadi sebenarnya dengan introduksi ini saya ingin bilang ya sebenarnya panggilan dan karir juga berbeda. Kalau karir kan biasanya itu berkaitan dengan satu syarat tertentu yang dibutuhkan atau suatu kualifikasi tertentu yang diperlukan bagi seseorang untuk berkarir di pekerjaannya. Ada syarat yang harus dimiliki, ada kualifikasi. Kalau kamu tidak berbiaya, kamu tidak bisa berkarir di situ. Itu ada syaratnya. Memang nanti juga ada positifnya, ada tujuannya. Ya semua itu juga masuk di dalam pekerjaan. Karir juga punya semacam roadmap atau peta yang jelas. Setelah posisi ini, naik ke posisi ini, naik dari posisi ini, naik ke posisi ini lagi. Maka ada semacam jenjang karir yang tinggi yang semakin lama untuk mencapai puncaknya. Dan posisinya jelas. Itu karir. Tapi kan kalau panggilan kan tidak ada jenjang atau posisi yang seperti itu ya. Panggilan kan tidak mengawali dari tahap ini, posisi ini. Lalu nanti kamu naik dari posisi ini lagi, dari posisi ini lagi. Memang kalau dikaitkan dengan dunia pelayanan bisa punya karir. Tapi panggilan tidak ada roadmap yang jelas seperti itu. Karir juga bisa berkaitan dengan sebuah upah atau dengan sebuah reward yang hendak mau diinginkan. Makanya kalau memilih pekerjaan atau hendak memilih karir, kadang orang bisa melihat kan nanti seberapa besar upah atau reward yang didapat dengan pekerjaan itu atau karirnya. Harapannya semakin tinggi karirnya, dia akan semakin besar upahnya atau semakin besar juga. Tapi apakah panggilan seperti itu? Kan tidak. Apalagi kalau dikaitkan dengan panggilan melayani, kan gitu kan? Ya memang nanti dalam hidup seseorang, apalagi yang sudah mendedikasikan dirinya, nanti memang bisa bilang ada semacam karir yang terjadi di dalam jalur pelayanan juga, sama seperti di jalur pekerjaan. Tapi panggilan melebihi itu, karena panggilan khususnya di dalam Kristen itu berbicara tentang mengikut atau panggilan itu begini. Panggilan itu diarahkan kepada siapa? Bukan apa. Panggilan itu ditujukan kepada siapa? Bukan apa. Kalau panggilan mengikut berarti mengikut siapa? Bukan mengikut apa. Panggilan mengikut berarti panggilan mengikuti seseorang, bukan mengikuti sesuatu atau juga mengikuti atau memikirkan nanti di tempat ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan panggilan itu dipanggil kepada suatu tempat
nanti di gereja itu atau di tempat kerja yang dia atau di tempat kerja itu. Enggak. Kita juga tidak dapat mengatakan panggilan itu mengarah kepada sesuatu seperti bekerja, misalkan anak, atau membuka toko, atau melakukan aktivitas. Enggak. Panggilan selalu mengarah kepada seseorang. Dan kembali ini sebagai introduksi aja, saya sebagai teaser aja supaya nanti Bapak bisa mengikuti seminar hari Sabtu. Tapi mari kita balik ke bacaan kita, panggilan pelayanan Kristus. Bacaan kita hari ini adalah awal dari pelayanan Yesus di Galilea. Setelah kita merenungkan beberapa minggu yang lalu bagaimana Yesus itu dibaptis, kemudian akhirnya dibawa oleh Roh Kudus kepada gurun untuk dicobai iblis. Lalu setelah itu, maka mulailah Yesus melakukan pelayanannya di Galilea. Dan kemudian nanti kita lihat di situ dia memberitakan tentang kerajaan Allah sudah dekat. Mirip dengan apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Setelah itu ya secara cepat kita udah baca, diikuti dengan kisah panggilan 4 murid yang pertama, lalu diikuti dengan rangkaian pelayanan Yesus di hari pertama di Kapernaum. Bagaimana dia mengajar, bagaimana dia menyembuhkan orang yang sakit, dia mengusir setan, dan dia berdoa. Yang semua itu menunjukkan apa yang masuk dalam pemerintahan kerajaan Allah. Jadi dia akan mengawali pelayanannya di Galilea, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan apa itu kerajaan Allah? Itu yang nampak dari rangkaian pelayanan Yesus di Kapernaum. Tapi secara cepat, apa yang bisa kita pelajari dari panggilan pelayanan Kristus, dari kisah-kisah awal pelayanan Yesus di Galilea ini? Yang pertama, panggilan pelayan Kristus atau panggilan menjadi seorang pelayan Kristus itu adalah gagasan atau inisiatifnya Tuhan, dan itu adalah anugerah. Jadi panggilan menjadi pelayan itu adalah dimulai, diawali dari Allah. Allah yang mencari, menjumpai, dan memanggil. Di dalam keseharian kita, di dalam kesibukan, dia datang, menjumpai, mencari, dan memanggil. Dan itu yang kita lihat di dalam kisah yang terjadi ketika dia memanggil 4 murid yang pertama. Bukan mereka yang mencari Yesus. Bukan 4 murid ini yang sengaja pergi cari Yesus lalu mengikut. Enggak. Yesus yang cari dan memanggil mereka di tengah-tengah kesibukan mereka sebagai seorang. Dan di bagian yang lain kan Yesus juga berkata, bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu, aku yang memilih kamu. Maka panggilan itu berkaitan dengan inisiatif atau diawali dari Allah yang datang memanggil umatnya. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang hebat. Ini memang menarik ya Bapak. Kalau zamannya Yesus, biasanya murid mencari guru. Semakin hebat gurunya, semakin banyak orang yang mau jadi muridnya. Jadi gurunya nggak usah keliling, tunggu aja di tempat dia, pasti banyak orang yang datang. Tapi ini kan beda. Yesus yang datang nyari, dia panggil orang untuk jadi muridnya, menunjukkan betul-betul diawali dari Allah. Sekaligus satu sisi lain juga menunjukkan anugerah Allah untuk memanggil seseorang jadi pengikutnya. Mengapa? Karena kalau ibu bapak punya kesempatan untuk memanggil orang jadi pengikut atau jadi orang yang kerjalah mengikut kita untuk kerja atau melakukan sesuatu, kita kan pasti punya semacam kriteria atau semacam kualifikasi tertentu, dan kita mau orang-orang yang unggul kan untuk ikut bekerja di tempat kita atau mengikuti kita. Kita nggak ingin sembarang orang yang pasti ingin orang yang baik, yang punya kualifikasi tertentu yang sangat unggul dibandingkan yang lain.
Dan memang mengherankan adalah ketika dalam kisah pemanggilan para murid yang pertama itu, Yesus berjalan di tepi danau Galilea, berjalan di antara para nelayan dan memanggil orang-orang situ jadi murid. Ini mengherankan ya Bapak, karena begini, Galilea itu di bagian utara Israel, bukan pusat kerohanian, bukan pula pusat pendidikan pada masa itu. Jadi itu adalah daerah ujung, daerah pinggiran, apalagi di kampung nelayan itu ya. Maka kita akan bayangkan atau dapat memahami orang-orang yang ada di daerah itu bukan orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi, gitu. Bukan orang-orang yang terpelajar, atau juga dapat dikatakan bukan orang-orang yang punya karakter yang mungkin lembut, mungkin halus gitu ya. Namanya nelayan yang hari-hari berbulat dengan terpaan ombak kerasnya hidup itu akan jadi pribadi yang keras, bahkan bisa kasar kayak gitu. Maka kita kira-kira kebayang nih orang-orang seperti apa yang ada di situ. Nah, kalau mau cari murid yang bibit unggul, rasanya bukan di situ jadi tempatnya, gitu. Tapi kan nyarinya justru di situ sih Yesus. Nyari orang-orang yang tidak terpelajar, nyari murid di antara orang-orang yang bahkan dianggap sebagai orang kampungan atau orang hina. Karena ini kan bagian utara, daerah pinggiran, bukan pusat, bukan ibu kota. Jadi dia kan seperti orang kampungan, orang pinggiran, tapi justru dari kampungan pinggiran itu dia nyari. Bukan orang-orang yang punya status sosial yang tinggi, yang menurut ukuran manusia, ya ini kemungkinan besar adalah orang-orang bodoh atau hina gitu ya. Tapi orang-orang seperti itu yang dipilih Yesus, yang dipanggil untuk ikut dia gitu ya. Maka ini apalagi namanya Pak, bukan anugerah kan? Menjadi pengikut Yesus. Pertama kali yang dia panggil adalah orang-orang seperti itu untuk ikut dia. Sebuah anugerah yang besar. Kenapa Tuhan pilih orang-orang seperti itu? Kenapa tidak pergi ke Yerusalem cari orang-orang pintar dan orang-orang saleh? Kenapa cari orang yang bisa dalam ukuran manusia bodoh, hina, orang kampungan yang bahasanya mungkin kurang atau kasar gitu? Kalau pakai pandangan Paulus di 1 Korintus yang tadi dibacakan oleh Paulus, Paulus ngomong, Tuhan itu pilih orang-orang seperti itu untuk mempermalukan orang-orang yang memegahkan diri dengan iman, mempermalukan orang-orang yang memegahkan dirinya dengan kekuatannya, mempermalukan orang-orang yang memegahkan diri dengan menganggap dirinya berarti atau nilai tinggi. Dia melakukan itu supaya jangan ada seorang murid yang memegahkan dirinya dengan lemah. Cuma dengan poin ini, maka kalau dikaitkan dengan konteks kita, berarti panggilan melayani itu Pak, Ibu Bapak, itu kan adalah anugerah. Dia mau pakai kita untuk menjadi orang yang ikut berbagian dalam pelayanan. Dia mau pakai kita untuk turut melakukan pekerjaan yang mulia. Pencipta semesta yang sanggup membuat berbagai benda-benda yang mulia itu, yang dengan ukuran kita ini barang mewah, ini hal mulia, logam mulia, itu dia sanggup buat itu. Tapi justru memakai manusia yang hina, yang berdosa, untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Maka saya sering kali tidak ingin mengemis-ngemis meminta orang untuk melayani. Kenapa? Karena dia belum saja. Pelayanan itu anugerah. Jangan tunggu sampai orang mengemis-ngemis kepada kita untuk mau melayani. Itu kan berarti menurut kita kita lebih daripada orang itu, sehingga harus dibujuk-bujuk, dirayu, dimis-ngemis untuk melayani.
tahu Tuhan mau pakai dan dia panggil untuk melayani, itu anugerah. Maka respons kita pada anugerah adalah bersyukur kalau boleh pakai. Jangan mengundurkan diri. Maka respons kita kalau dipanggil melayani adalah taat dan kerjakan, karena itu anugerah, sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab yang besar dari Allah yang bagi kita. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kita lebih cerdas, lebih hebat, lebih jago, atau lebih berarti daripada orang lain. Enggak, semata-mata anugerah. Lanjut ya, selanjutnya. Poin kedua saya adalah begini. Panggilan pelayan Kristus itu adalah untuk mengikut Yesus dan memberitakan kerajaan Allah. Waktu dia panggil para murid yang pertama di ayat 17 itu 51, dia akan mengatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan menjadikan penjala manusia. Nah, di sini ada dua panggilan yang terselit. Panggilan yang pertama itu adalah ikut Yesus, yang kemudian disusul dengan menjadi penjala manusia. Panggilan pertama tadi sudah saya singgung juga di bagian pendahuluan. Panggilan mengikut Yesus berarti panggilan untuk mengikut siapa, bukan mengikut sesuatu, bukan mengikut apa. Kenapa sekali orang bisa kecewa di dalam panggilan hidupnya mengikut Yesus? Karena kalau mau dievaluasi secara jujur oleh dirinya, kadang dia bukan mengikut siapa, tapi karena dia kadang mengikut apa, atau karena dia kadang mengikut sesuatu, sehingga akhirnya karena tidak dapat apa yang dia inginkan dan tidak mencapai sesuatu yang dia mau, akhirnya dia menjadi kecewa dan meninggalkan perjalanan dengan Yesus. Ketika panggilan akhirnya hanya dipersempit pada panggilan untuk bekerja di tempat ini atau melayani di tempat itu, atau panggilan ketika hanya dipersempit pada melakukan ini dan bukan melakukan itu, tapi bukan dilihat dari mengikut Yesus. Nah, maka tidak heran akan begitu banyak benturan dan hal yang perlu dikoreksi dari kehidupan seorang Kristen. Tapi saya harus lagi. Setelah dipanggil mengikut Yesus, dilanjutkan dengan kalimat itu. Kamu akan menjadikan penjala manusia. Ya, ini kan memang aneh. Aneh terdengarnya karena begini. Namanya menjala kan adalah berarti mengumpulkan ikan. Kalau dalam konteks lain, seperti mengumpulkan ikan untuk dijual, untuk dipotong, digoreng, lalu dimakan habis. Atau dengan kata lain, dikumpulkan sesuatu untuk dimajukan. Tapi kan menjadi penjala manusia kita tentu paham dengan jelas bahwa tujuannya terbalik. Menjadi penjala manusia itu adalah panggilan untuk menghidupkan atau untuk menyelamatkan orang lain, bukan untuk mematikan. Cuma begini, Bapak. Seringkali kalau bicara penjala manusia, biasanya langsung dipahami secara sempit adalah menjadi penjala manusia berarti mempertobatkan orang lain untuk jadi Kristen, atau panggilan untuk mengkristenkan orang lain. Nah, ada pengertian ini, tapi kalau langsung lompat ke situ, bagi saya ada semacam lompatan yang mengabaikan konsep yang lebih besar. Karena langsung dipersempit ke poin itu. Apakah memang seperti itu saja pengertian menjadi penjala manusia? Mari kita lihat konteksnya. Konteksnya adalah awal pelayanan Yesus di Galilea, dan di situ dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dari pagi sampai larut malam, kita kan sudah membaca tadi apa yang dikerjakan Yesus. Bagaimana dia mengajar, bagaimana dia menyembuhkan orang yang sakit, bagaimana dia mengusir setan, lalu dia juga berdoa. Apa yang dia lakukan semua ini? Itu semuanya sesungguhnya
berkaitan dengan karya dia atau pemberitaan dia tentang kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang pemerintahan Allah, berbicara tentang bagaimana Allah yang berkuasa itu hadir menyatakan belas kasihnya kepada orang yang sakit, kepada orang yang tertawa, kepada orang yang terbelenggu untuk menerima lawatan kasih Tuhan. Maka bagi saya, panggilan menjadi penjala manusia itu tidak bisa dipisahkan dari apa yang dikerjakan Yesus. Kalau dia datang untuk memberitakan kerajaan Allah, maka memanggil atau menjadi penjala manusia juga berarti berkaitan dengan pemberitaan kerajaan Allah. Dan mau lihat dengan konteks mana? Mau lihat dengan konteks Matius? Sama. Nanti juga akan muncul ketika baca kisah tentang panggilan 4 murid yang pertama itu. Juga didahului dengan berita yang disampaikan Yesus tentang Injil kerajaan Allah. Berarti konteks besarnya adalah berita pemberitaan tentang kerajaan Allah. Maka panggilan dan jalan manusia itu perlu dilihat dari perspektif yang besar. Mau lihat dari Injil Lukas, silakan. Ketika dibilang di situ nanti ada Yesus berkata kepada Petrus, kamu akan menjadikan penjala manusia. Apa yang terjadi? Sebelumnya itu Yesus juga bicara tentang tahun rahmat Tuhan sudah datang untuk memberitakan pembebasan kepada orang yang bersalah, pembebasan kepada orang yang tertindas dan sebagainya. Jadi konteksnya atau perspektifnya yang besar. Yesus datang beritain Injil kerajaan Allah. Injil kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Yang menyelamatkan manusia dari dosa, makanya dari kesalahan pertobatan. Tapi juga bicara membebaskan atau menunjukkan belas kasih Allah kepada mereka yang lemah, kepada yang sakit, kepada mereka yang tertindas dan menderita. Maka panggilan untuk menjadi penjala manusia itu juga berarti panggilan untuk menyatakan belas kasih Allah kepada mereka yang menderita. Panggilan untuk menunjukkan kasih Allah kepada mereka yang terpinggirkan. Tapi kan di situ ada kata pertobatan. Betul, pertobatan bisa berarti banyak hal. Pertobatan bisa berarti berbalik dari dosa, lalu kemudian hidup seterusnya dengan banyak hal. Tapi pertobatan juga bisa berarti dalam konteks itu adalah berarti menerima Allah yang memerintah dan meraja atas dirinya untuk mau ikut Dia sekarang. Maka kalau secara sederhana ini berarti panggilan menjadi penjala manusia adalah panggilan mengikut Yesus dalam memberitakan kerajaan Allah kepada mereka yang lemah. Panggilan untuk mewujudkan belas kasih dan kepedulian Allah kepada mereka yang iman dalam kehidupan keseharian kita. Tapi nanti bagaimana dengan konsep amanat aku? Enggak ada masalah. Konsep amanat aku kan beritakan apa panggilan jadikanlah semua bangsa itu. Itu pun juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan kitab Matius. Ketika bicara tentang kerajaan Allah. Dan di situ juga menunjukkan kehadiran Allah yang berbeda rasa dan peduli kepada mereka yang lemah dan iman. Jadi, kalau bagi kita berarti begini pemahaman saya dulu. Maka kita sebagai pelayan Kristus, sebagai seorang yang mengikut Kristus, dipanggil juga untuk mengikut Dia dan mengambil bagian dalam pelayanan pemerintahan kerajaan Allah. Untuk meneruskan kabar baik kerajaan Allah, untuk menjala manusia, untuk menyelamatkannya dari kehancuran, untuk membebaskannya dan menunjukkan kasih serta kepedulian Allah kepada mereka yang tertolong dan menderita. Dan memang kalau lihat nanti, khususnya dalam Matius pasal 5, ketika berbicara tentang ucapan bahagia itu, di situ kita akan melihat sisi-sisi atau dimensi dari kerajaan Allah. Ada keadilan, ada kekudusan, ada kerendahan hati, ada kepedulian,
Dan itu panggilan kita untuk mewujudkannya. Maka bagaimana nih kira-kira selama ini kita sebagai komunitas yang mengikuti Kristus? Maka bagaimana selama ini kehidupan kita sebagai seorang yang berikrar untuk mau mengikuti Yesus? Apakah kita mengikuti Yesus sedang sungguh-sungguh mengikuti Yesus dengan menunjukkan belas kasihan, kepedulian kepada mereka yang tidak ada? Apakah kita juga sedang menunjukkan kemurahan Allah, bela rasa Allah, belas kasih Allah kepada mereka yang dianggap kecil atau dianggap tidak berani? Atau bagaimana dalam kehidupan kita bersama di tengah-tengah jemaat ini? Apakah kita menjadi seorang yang mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita bersama dengan saling mengasihi, saling menolong, saling mengingatkan? Atau jangan-jangan menjadi seorang Kristen yang egois saja dengan hidupnya sendiri. Yang penting saya sudah percaya, saya selamat, selesai. Kemarin saya sempat bilang sama anak-anak remaja dulu itu kalau kuliah ada istilah kayak gini, kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu itu artinya singkatan semua Bapak. Mahasiswa kuliah pulang. Habis kuliah pulang, pergi kuliah pulang, kuliah pulang. Ya hidupnya cuma kampus. Kalau ya waktu saya ya cuma kampus kos gitu ya. Atau kampus rumah. Mahasiswa kuliah pulang. Setidaknya tidak punya ikatan emosional atau relasi dengan teman-teman sangkatannya. Ya udah pokoknya sendiri selesai. Saya nggak tahu tapi ini juga terjadi di dalam gereja ya. Ada orang Kristen mungkin bukan kupu-kupu. Kemarin saya pakai istilah gebu. Gereja pulang. Habis pergi gereja pulang. Nggak peduli yang lain, urusan selesai. Penting hari ini udah ibadah, memuji Tuhan, akan khotbah, beri persembahan, pulang. Minggu depan datang lagi, pulang. Rajin. Sampai sih, tiap hari nggak absen sih. Bisa aja ada orang kayak gitu, nggak absen. Tapi dia justru terpisah kan dari persekutuan dengan sesama. Gereja pulang. Orang kayak gini kan jadi sulit kan untuk menjalankan panggilannya sebagai pengikut Yesus, untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan bersama, untuk menunjukkan belas kasih. Ya karena tidak ada kepedulian. Maka bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Jangan-jangan juga gitu, gereja pulang, selesai. Maka perlu dikoreksi. Kehidupan kita selama ini bersama-sama sebagai satu komunitas itu seperti apa? Sikap itu pernah saya lakukan waktu kuliah kemarin di Jogja. Jadi pergi gereja pulang. Bagi saya kan cuma kuliah di sini di kota ini. Selesai udah gitu ya. Gereja mulai bagi saya rajin beribadah selesai. Gereja pulang. Kalau ke pos, gereja dulu pulang. Nah dampaknya sangat terasa itu ketika waktu awal-awal COVID, awal pandemi. Wah itu betul-betul merasa kesendirian di tengah-tengah kota perantauan. Ya kan cuma gereja pulang kan. Kuliah juga kuliah pulang. Tapi ada jadi dalam situasi pelik, dalam situasi yang susah waktu itu awal-awal COVID. Jadi kayak rasa kesepian, terpisah dari satu sama lain. Dan hidup seperti itu sungguh tidak menyenangkan. Ya bersyukur memang ada komunitas sesama mahasiswa dari kampus juga yang boleh saling menguatkan, saling memperhatikan. Cuma maksud saya adalah panggilan pelayan Kristus adalah mengikut Kristus, memberitakan kerajaan, mengikut Kristus, menghadirkan kerajaan. Bagaimana nilai-nilai kerajaan itu dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepedulian, belas kasih kepada mereka yang kita memang mata tinggikan, yang seringkali dianggap tidak berarti bagi orang lain. Tapi bagaimana menyatakan kekuatan Tuhan kepada mereka. Nah itu yang perlu juga untuk kita hidupi, baik dalam kehidupan bersama di gereja di dalam komunitas ini,
maupun juga dalam keseharian kita sehari-hari. Jangan jadi seorang Kristen yang jauh-jauh. Ketiga, panggilan pelayan Kristus adalah mengikuti Yesus tanpa takut untuk berkorban. Atau dengan kata lain, panggilan pelayan Kristus adalah mengikut Yesus dengan komitmen total untuk melayani, sekalipun harus melepaskan atau mengorbankan sesuatu. 4 murid yang pertama yang kita baca kisahnya itu menanggapi panggilan Yesus dengan langsung ikut dia. Mereka segera bergabung dalam pelayanan Yesus, dalam perjalanan Yesus memberitakan kerajaan Allah. Dikatakan dalam berikut itu langsung meninggalkan sumber nafkah pencarian mereka, melepaskan apa yang selama ini menjadi kebanggaan dan milik mereka, langsung Yesus. Kalau nanti Bapak ada kesempatan baca Markus 10 ayat 28, di situ Petrus ngomong sama Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti kamu. Dan memang kita lihat di dalam bacaan, mereka tinggalkan sumber pencarian, keluarga mereka. Mereka menjawab panggilan Yesus dengan kesediaan untuk melepaskan hal yang berharga demi panggilan yang lebih mendesak. Itu ikut Yesus memberitakan kerajaan. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu satu teori kayak gini, tapi ini saya coba, mungkin Bapak yang langsung tahu, tapi sederhana saya kasih tahu. Saya baru tahu, jadi ada istilah di dalam ilmu ekonomi, ada yang namanya istilah opportunity cost. Mungkin ini lebih dipahami oleh Bapak yang memiliki usaha atau kerja. Opportunity cost itu bicara berarti biaya yang timbul karena hilang kesempatan setelah memilih untuk melakukan sesuatu yang lain, atau biaya yang dikorbankan atau nilai dari kesempatan yang hilang ketika melakukan sesuatu. Opportunity cost itu saya ingat waktu itu kami yang remaja pada sewa lapangan futsal, main 2 jam, tapi karena yang datang tidak banyak, akhirnya sudah kelelahan 1 jam, selesai 1 jam. Akhirnya mau minta uang kembali ya. Bu, kami cuma main 1 jam, tolong kembalikan uang 1 jamnya lagi. Memang kami sewa 2 jam, tapi ternyata kami cuma main 1 jam, tolong kembalikan dengan 1 jam lagi. Dia bilang, gak bisa gitu. Kan udah kesepakatan. Kamu sewa 2 jam, saya kasih kesempatan 2 jam. Karena kamu sewa 2 jam, saya jadi tidak bisa memberikan kepada orang lain kalau ada yang sewa di jam yang sama. Nah, itu namanya opportunity cost. Jadi saya bilang, kami kan mungkin menuntut untuk kembalikan gitu kan. Kembalikan uang kami cuma 1 jam juga, karena dengan ngomong sudah 2 jam, sudah deal, kami menuntut peluang bagi ibu itu untuk terima sewaan dari pihak lain, mau sewa uang 1 jam di lapangan. Atau contoh opportunity cost yang lebih sederhana lagi. Kalau saya memilih tidur siang daripada baca buku, maka ada biaya yang saya bayar, ada biaya yang saya korbankan. Memang saya dengan tidur siang saya dapat kesegaran istirahat, tapi saya jadi bayar untuk tidak membaca buku dengan mengembangkan diri saya. Jadi ada nilai yang saya bayar atau harga yang saya bayar karena melakukan sesuatu. Saya pilih A, maka opportunity cost saya atau biaya yang harus saya bayar adalah saya tidak dapat melakukan B, saya tidak dapat melakukan C, saya tidak dapat melakukan D di waktu yang sama. Maka kalau dikaitkan dengan panggilan mengikut Yesus, berarti ada opportunity cost-nya. Ada harga yang kita bayar atau nilai yang kita korbankan. Dengan mengikut Yesus, kita tidak lagi bisa menikmati apa yang kita inginkan sebelumnya dan kita impikan sebelumnya, karena itu kita lepaskan untuk ikut Yesus. Itu opportunity cost.
biaya berapa. Dengan mengikut Yesus, berarti saya membayar sesuatu dari diri saya, tidak lagi mementingkan diri saya. Itu bisa saja dengan saya melepaskan sesuatu atau membuang sesuatu dari diri saya, supaya saya bisa ikut Yesus. Dan itu yang saya bayar. Dan para murid ketika dipanggil, biaya yang mereka bayar, kos yang mereka bayar adalah itu tinggal di keluarga, tinggal di pekerjaan, ikut Yesus. Dan memang seperti ini kan kehidupan mengikut Yesus. Ada harga yang harus dibayar kan? Ada kesediaan untuk melepaskan sesuatu untuk segera melakukan apa yang Allah mau. Ada kesediaan untuk membuang sesuatu untuk segera ikut lakukan apa yang Yesus mau. Bahasa sederhananya kita bilang ya bayar harga untuk pekerjaan ini. Mungkin orang bisa ngomong, kok bodoh amat gitu ya. Kan kamu punya peluang, punya potensi untuk memperoleh sesuatu yang lebih besar. Kan kamu punya peluang atau potensi untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih prestisius. Tapi kenapa kamu buang itu? Jadi orang bodoh banget gitu. Saya kok nggak habis mikir gitu ya kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Kenapa kamu mau mengalihkan dirimu untuk melakukan yang ini? Yang tidak membawa profit apa-apa, yang tidak menguntungkan atau yang tidak memberikan manfaat yang besar bagi dirimu dibandingkan jabatan ini atau ini itu. Tapi kan memang seperti itu kan mengikut Yesus. Ada kos yang harus dibayar. Dan kalau jujur, mana yang lebih besar nilainya? Bagi kita yang lebih besar nilainya daripada itu adalah mengikut Yesus, mewujudkan kerajaan Allah. Cuma memang nilai ini dianggap bodoh atau dianggap remeh bagi mereka yang tidak paham Yesus. Makanya Yesus pernah ngomong kan, jangan lemparkan mutiara kepada babi gitu ya. Karena nggak ngerti dia nilainya. Tapi ada orang yang sampai rela jual hartanya untuk beli sebidang tanah karena dia tahu ada harga yang bernilai di situ. Nah seperti itu ikut Yesus, rela meninggalkan segala sesuatu, membayar sesuatu untuk segera ikut Dia. Panggilan mengikut Yesus bukanlah panggilan yang tidak menuntut apa-apa. Dan kita pun paham, panggilan yang tidak menuntut apa-apa adalah panggilan yang prakarya. Dia tidak menuntut apa-apa. Itu panggilan yang murah. Dan panggilan yang murah kan hanya menghasilkan kekristenan yang murah dan tanpa mudah. Maka itu gimana sekarang sebagai seorang pengikut Kristus? Ketika dipanggil untuk ikut Dia dan melayani, ketika dipanggil untuk ikut Yesus dan memerintahkan atau mewujudkan kerajaan Allah, bersedia nggak untuk membayar? Bersedia nggak untuk mengorbankan bahkan membuang sesuatu dari ini untuk ikut Dia? Kalau enggak punya kesediaan atau kesungguhan hati seperti ini, sulit ikut Yesus dan akan menjadi seorang Kristen yang murah, yang gampang. Kenapa? Karena tadi berarti dia ngikut Yesus demi sesuatu atau demi apa? Tidak sesungguh-sungguh ikut Yesus. Maka bagaimana kehidupan pelayan kita selanjutnya? Melayani tapi diminta berkorban, melayani tapi perlu melepaskan sesuatu atau membayar kos, sudah emosi duluan. Atau sudah kadang bisa ngomong, kenapa harus saya? Kenapa nggak dia? Ya seperti itu kan bukan soal yang sungguh-sungguh. Maka Ibu Bapak, saya akan mengakhiri perenungan saya dengan ini. Apa itu
panggilan pelayan Kristus? Satu, panggilan pelayan Kristus adalah panggilan yang dimulai oleh Allah dan Tuhan orang. Bukan saya yang cari-cari, tapi Dia yang duluan memanggil saya. Dan itu Tuhan, Dia memanggil saya. Dia mau pakai kita untuk melayani. Itu Tuhan. Kedua, apa itu panggilan pelayan Kristus? Yaitu untuk mengikut Kristus, memberitakan kerajaan Allah. Bagaimana menghidupi, menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah dalam keseharian kita. Kepedulian, belas kasih, menghormati, keadilan itu ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan bersama, termasuk juga di gereja. Yang ketiga, apa itu panggilan pelayan Kristus? Adalah panggilan untuk bersedia melepaskan atau membuang sesuatu demi mengikut Yesus bagi kerajaan. Tidak punya, bisa saja ada kecikiran, bisa saja kadang kita juga kelelahan, tapi kita tahu Yesus sendiri berkata, siapa yang mengikut aku, apa kata Dia? Sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Itu kos yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus. Berarti ada pengorbanan, ada yang harus kita bayar untuk setia ikut Dia di sepanjang kita. Maka mari kita menjadi suara setia untuk Dia, setia untuk melayani, mengerjakan panggilan kita dengan kesadaran yang Tuhan berikan, dengan sungguh-sungguh bagi kerajaan Allah yang bersedia untuk membayar harga yang diperlukan sebagai kesediaan kita pada Yesus. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah, dan kami berdoa mohon Engkau menuntun kami untuk dapat terus hidup menyenangkan hati-Mu, untuk setia mengikut Engkau di sepanjang hidup kami. Meskipun banyak hal harus kami korbankan, banyak hal harus kami lakukan, dan tidak mudah, bahkan mungkin mendapat sorotan atau tatapan yang tajam dan tidak baik dari orang sekitar kami, tapi tolong kami untuk dapat bertekun bergiat melayani di sepanjang hidup kami, agar kami dapat hidup menyenangkan hati sebagai pengikut Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya untuk memberkati firman-Nya di siang hari ini yang sungguh mencerahkan kita semua. Dan kita umat Tuhan yang senantiasa memohon hikmat Tuhan untuk dapat melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembacaan Katekismus Middle, di mana saya silakan untuk bangkit berdiri. Katekismus Middle minggu ke-39, pertanyaan ke-104. Apa yang Allah kehendaki dalam perintah yang kelima? Kasih dan setia kepada kedua waktu, kepada semua yang memiliki kuasa atas pengajaran dan mereka yang akan dan juga dengan sabar dan berdoa dan belajar berdoa, karena Allah benar mengingatkan kita untuk kebaikan. Mari saya silakan berdiri. Saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Allah. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyi bersama KPPK nomor 326, Jadikan Aku Saluran Berkat. KPPK nomor 326. Untuk petugas yang membawa kantong persembahan, keluarga tetap diterima. Di dalam dunia yang
kasih Bapak Indah memeliharamu dalam hidup kami. Waktu dan kesempatan saat ini, Engkau masih mengizinkan kami untuk membawa persembahan syukur atas segala anugerah-Mu yang begitu melimpah. Biarlah hikmat Tuhan yang menuntun kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi gereja-Mu di tempat ini. Kuduskanlah ya Tuhan persembahan kami, dan syukur ini hanya kami naikkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Masih silakan. Kita masuk dalam rapat jemaat. Hamba Tuhan dan majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hadir dalam kebaktian Minggu 25 September 2022. Tuhan memberkati. Saat ini di tengah kita hadir 2 orang saudara seiman kita, yaitu Bapak Diki Taser dan Ibu Sisi Taser. Kiranya berkenan untuk berdiri untuk dapat berkenalan dengan jemaat GKT Trinity. Terima kasih untuk Pak Diki dan Ibu Sisi apabila di waktu yang akan datang belum ada tempat beribadah secara tetap. GKT Trinity selalu terbuka untuk Bapak dan Ibu. Selanjutnya, hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKT Trinity mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga Bapak Ernest dan Ibu Bina atas berpulangnya Ibu Benaya Buya. Pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022 akan diadakan seminar jam 19.30 dengan pembicara Bapak Pendeta Amos. Mohon kehadiran seluruh jemaat. Bertempat di GKT Trinity ya. Untuk Minggu 2 Oktober akan ada sakramen perjamuan kudus. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri. Dalam rangka HUT GKT Trinity yang ke-9 tahun pada Minggu 2 Oktober 2022 akan diadakan perjamuan kasih. Untuk itu, dimohon kesediaan jemaat atau keluarga yang dapat membawa satu macam menu yang berulang tahun. Dalam minggu ini, anak Richard Abisai Hatigoran Manik tanggal 20 September kemarin, dan saudara Gilbert Wong tanggal 22 September. Pada yang berulang tahun, ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Untuk data kehadiran sepekan dalam PA pada hari Kamis 15 September 2022 hadir 4 orang, dan ibadah remaja dan pemuda Sabtu 17 September 2022 hadir 9 orang. Untuk Minggu 18 September 2022 dalam ibadah sekolah minggu hadir 4 orang, dan dalam kebaktian umum hadir 38 orang. Untuk pokok doa sepekan, kiranya kita semua dapat saling mendukung, dapat didoakan di rumah masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan untuk Minggu 2 Oktober 2022 jam 10 WITA dengan tema berdoa dan berpikir sebagai seorang Kristen atau pelayan Tuhan. Pengkhotbah Bapak Pendeta Amos, liturgos Bapak Ang Cimbun, pemusik Bapak Calvin, singer Bapak Alfred dan Ibu Natalia, doa syafaat Evangelis Michael, doa persembahan Bapak Ang Cimbun, penerima tamu keluarga Bapak Ferry Tolendo, untuk petugas perjamuan kudus Bapak Ferry dan Bapak Jeffrey. Tempat kita ada Trinity. Kemudian pada PA Kamis 29 September 2022 bertempat di GKT Trinity pukul 19.30 WITA. Pengkhotbah Loso Talent, liturgos Bapak Calvin, pemusik Evangelis Michael, doa syafaat Bapak Ferry Tolembo, dan doa persembahan Bapak Calvin.
tanggal 1 Oktober 2022 itu ditiadakan karena digabung dengan seminar. Dan untuk sekolah minggu offline Minggu 2 Oktober 2022 jam 8.30 WITA bertempat di GKT Trinity dengan petugas Lause Dionata, pemimpin pujian Lause Dionata, pemusik Lause Michael, pelayan firman untuk kelas kecil Lause Dionata, dan pelayan firman untuk kelas besar Lause Michael. Kepada semua yang bertugas diharapkan dapat mempersiapkan diri masing-masing untuk memberikan keseruan terbaik kepada Tuhan. Teman-teman, oke, Bapak sedikit penjelasan. Yang pertama mengenai seminar. Jadi di hari Sabtu nanti akan ada seminar di sini, memang terbuka untuk umum. Nanti dilayani oleh Pendeta Amos, Ketua STT-RTA. Jadi diharapkan Ibu Bapak boleh hadir dan juga boleh membagikan flyer atau brosur yang ada dibagikan di gedung gereja yang disampaikan kepada hari. Lalu itu nanti tepat di sini jam 19.30, jadi kiranya boleh hadir dan tepat waktu. Nah, lalu hari Minggunya ada perjamuan kudus, kita boleh mempersiapkan diri. Nah, yang mengenai buka jadi hari Jumat kemarin memang Ibu Benadia itu Jumat kita juga meninggal kebetulan Bapak di hari Jumat kemarin Bapak sore. Lalu keluarga langsung memutuskan untuk membawa ke Morowali, dan keluarga yang dari Palu langsung datang ke Morowali malam itu juga. Jadi tidak dibawa ke Palu, jadi kita juga memang tidak sempat untuk bagian dalam pelayanan hiburan bagi keluarga, karena memang perjalanan keluarga untuk jarak dari Makassar ke Morowali maupun dari Palu ke Morowali dengan supaya bisa dilayani di sana. Nah, bagi Bapak yang ingin turut berbagian dalam sebuah buka, boleh memberikannya kepada majelis atau kepada Bapak atau transfer dari gereja. Tapi kalau diberikan keterangan bagi buka, supaya nanti dapat disalurkan ke keluarga sekaligus bersama-sama. Lalu tadi, tadi ada data Pak Diki dari Indonesia. Selamat datang. Tadi saya sempat lihat alamatnya itu berarti di KTP sana ya, di Galuhan ya, betul ya. Oh, berarti Ibu Sidi yang teman di sana. Ini lagi liburan berarti ya. Oh ya. Jadi selamat datang di GKT Trinity. Pak Diki juga selamat datang. Tadi saya juga tahu mungkin temannya Pak Hendro. Silakan. Baik, Ibu Bapak, kita akan mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian dosa. Amin.